Ini nggak terjadi hanya di Indonesia, saudara. Di seluruh negara-negara di dunia ini mengalami suasana krisis. Jadi ramuan kebijakannya ini memang harus yang krisis. Yang mengatasi krisis seperti apa? Karena apa? Proyeksi pertumbuhan ekonomi kuartal 2 sebentar lagi selesai. Ini akan ada pengumumannya di bulan depan untuk Indonesia. Dan akan berdampak pada tentunya pertumbuhan ekonomi sepanjang 2020. Beberapa lembaga sudah memproyeksikan untuk pertumbuhan secara tahunan di 2020, baik global maupun Indonesia, angkanya sangat buruk kita bisa katakan. Yang pertama kita lihat dulu IMF. Untuk globalnya dia memproyeksi -3. Sementara untuk Indonesia masih positif tapi angkanya kecil sekali, 0,5%. Tapi masih positif, saudara. Begitu juga dengan Bank Dunia memproyeksi secara global ini akan ada -5,2 untuk pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia 0%, berarti tidak tumbuh tapi tidak negatif. Sementara untuk Bloomberg memproyeksi -3,7% untuk pertumbuhan ekonomi secara global dan di Indonesia 0,4%. Ini beda tipis dengan yang diproyeksi oleh IMF. Nah, yang paling pesimis ini sebenarnya adalah OECD, Lembaga Kerjasama dan Pertumbuhan Ekonomi. Kita lihat secara global saja dia sangat pesimis, ada di angka -6 hingga -7,6%. Nah, di Indonesia karena angkanya sudah pesimis di global, lebih pesimis lagi untuk Indonesia kalau dibandingkan dengan negara-negara atau lembaga-lembaga lain yang memproyeksi -2,8 hingga -0,39%. Jadi proyeksi ini memang sejalan. Semua lembaga bilang bahwa pertumbuhan ekonomi di 2020 ini akan anjlok. Bahkan Moody's ini memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi secara global adalah yang terburuk kalau dihitung dari sejak Perang Dunia Kedua. Jadi yang terburuk untuk pertumbuhan ekonominya. Kalau kapan pertanyaannya bisa rebound sih? Moody's sih memperkirakannya 2021. Itu pun kalau kondisinya membaik. Nah, kita lihat lagi. Kalau diproyeksi secara global dan juga Indonesia untuk lembaga-lembaga internasional seperti itu, bagaimana dengan ekonom Indonesia? Kita lihat, kami sudah menanyakan kepada 2 ekonom. Yang pertama adalah Kepala Ekonom Bank Mandiri Andri Asmoro memproyeksi untuk kuartal 2 yang tinggal tersisa 1 hari saja besok, proyeksinya pertumbuhan ekonomi ada di angka -3,44%. Sementara sepanjang tahun 2020 proyeksinya pertumbuhan ekonomi ada di angka 0,02%. Ini menurut proyeksi Andri Asmoro dari Bank Mandiri. Sementara Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede memproyeksi kuartal 2 ada di angka -2 sampai -3% untuk pertumbuhan ekonominya. Kalau untuk sepanjang 2020 kemungkinan ada di angka 0 hingga 0,5%. Jadi 2 ekonom ini memproyeksi kalau pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 sudah pasti akan negatif proyeksinya. Lalu apa sih yang akan terjadi untuk Indonesia? Kami akan kutip pernyataan Sri Mulyani, Menteri Keuangan, pekan lalu di DPR ketika rapat dengar pendapat dengan DPR. Ia mengatakan kalau nanti di kuartal 3 pertumbuhan ekonomi kembali negatif, secara teknis Indonesia berarti masuk ke zona resesi. Kenapa sih dikatakan masuk zona resesi? Jadi kalau secara teknis, saudara, resesi itu adalah kondisi di mana satu negara mengalami pertumbuhan ekonomi negatif 2 kuartal berturut-turut. Kami garis bawahi 2 kuartal berturut-turut artinya negara tersebut sudah masuk resesi. Sementara kalau tadi kita lihat lagi proyeksi di kuartal 2 pertumbuhan ekonomi sudah pasti akan minus karena kondisi corona yang berdampak sangat besar untuk pertumbuhan ekonomi di kuartal 2. Kalau nanti tidak ada perbaikan di kuartal 3 dan akan negatif lagi, berarti secara teknis Indonesia masuk ke zona resesi. Kenapa sih? Kok bisa sih pertumbuhan ekonominya anjlok, kuartal 3 juga jelek? Tidak hanya karena konsumsi yang tadi saya katakan tidak berjalan, baik dari konsumsi masyarakat maupun konsumsi pemerintah. Tapi ada juga, saudara, yaitu soal pajak. Kami akan berikan datanya. Pajak Indonesia hingga semester 2 kami akan tampilkan. Nah, di Mei, di bulan kelima, di tahun 2020 realisasinya baru 35,4% dari angka targetnya adalah 1.200 triliun. Berarti baru kekumpul 400-an triliun lah. Padahal sudah masuk ke bulan kelima. Di saat pemasukannya minim, pemerintah harus mengeluarkan insentif karena corona. Insentifnya dikeluarkan
targetnya adalah 120,6 triliun. Yang baru dipakai 10%-nya atau sekitar 12,2 triliun. Dengan data hingga Juni 2020. Kenapa sih? Ini buat apa sih sebenarnya? Ini buat menolong UMKM. UMKM yang bisnisnya terdampak corona, berhenti karena corona, mau bayar pajak juga nggak ada uangnya karena bisnisnya berhenti, mau bayar gaji karyawan juga dari mana uangnya. Nah ini adalah bantuan setidaknya untuk membantu UMKM yang juga selama ini adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Jadi kebayangkan saudara ketika pemasukannya minim tapi pemerintah harus mengeluarkan uang yang lebih besar yang harusnya ini nggak ada di anggaran tahun 2020. Ini juga yang semakin memberatkan anggaran dan juga kondisi ekonomi di Indonesia. Tapi kita ingat lagi judul tadi yang kami angkat, mengungkit ekonomi. Bagaimana caranya supaya akhirnya resesi yang selama ini dikhawatirkan tidak terjadi. Jadi meskipun secara data kurva dari COVID-19 di Indonesia masih tinggi, kalau Anda terus pantau datanya yang dikeluarkan oleh gugus tugas setiap hari pasti ada yang nambah dan angkanya tetap tinggi saudara. Tapi setidaknya dunia usaha akhirnya mau nggak mau tetap digeber. Supaya apa? Paling nggak menyimbangkan ekonomi. Karena ekonomi dan kesehatan nggak ada yang bisa diutamakan, nggak ada yang bisa dipilih. Semuanya harus jalan bersama-sama. Karena kalau lihat datanya ketika di bulan April ini kita mulai masuk PSBB, ada karantina dan lain-lain, 32 sektor usaha anjlok sekali karena angkanya otomotif ini parah banget 51%, retail atau serba turun 22%, elektronik turun 25%, restoran 72%, pariwisata turun 74%. Dengan turunnya ini berarti apa? Ada PHK, ada konsumsi yang tidak berjalan, ini yang dikhawatirkan. Akhirnya dibukalah beberapa sektor. Tapi kalau Anda lihat sektor yang dibuka ketika corona ini tidak mampu mengimbangi turunnya sektor yang besar banget ini. Dari yang dinaik ada 4 sektor yang naik yaitu prasarana umum, farmasi dan alat kesehatan, bahan pokok, minyak nabati, naiknya tidak terlalu signifikan. Bahkan yang harusnya, kita kan kalau corona pasti bicara soal alat kesehatan, naiknya pun hanya 3%. Farmasi. Nah, prasarana umum juga naiknya cuma 25%. Kalau ini mulai dibuka nih kan, mall mulai dibuka, restoran juga mulai sedikit demi sedikit dibuka. Bukan dibuka 100% ya, tapi secara bertahap dibuka, tetap ada protokol kesehatan. Apa sih dampaknya harapannya? Nah, sektor usaha yang anjlok ini bisa setidaknya membuka kembali lapangan pekerjaan. Mereka yang terkena dampak dari PHK selama masa corona ini bisa kembali mendapatkan pekerjaan. Nah ini harapannya sehingga setidaknya tadi bisa mengungkit ekonomi dan harapannya di kuartal 3 tidak akan negatif pertumbuhan ekonomi dan tidak masuk secara teknis tadi ke resesi.